Normal nggak sih, Tat, kalau kita di awal-awal bulan puasa tuh biasanya ngerasainnya berat banget. Jelas berat, itu manusiawi ya, karena terjadi perubahan pola ya, dari biasa makan siang kemudian tidak makan. Yang sedang menjalankan ibadah puasa tidak boleh mengumbar amarah sekehendak hati. Puasa itu diantaranya adalah menahan amarah, menahan emosi. Kadang kan Ramadan berlalu begitu aja. Dari awal semangat, terus tiba-tiba udah masuk 10 hari terakhir tuh. Terus gimana sih caranya biar kita bisa ngerasain kalau Ramadan ini terasa lebih berkah dan kita bisa menikmati setiap momen yang ada. Bagi yang berpuasa harus memahami itu, maka tidak ada kata makin loyo kan gitu. Memang lazim ya biasanya tinggal 10 hari santai kan gitu ya. Ibarat ujian bentar lagi selesai. Tapi justru disitulah mestinya kita ibarat naik pesawat harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Masih semangat puasanya atau udah masuk mode slow motion nih? Wah, kalau lihat beberapa santri sih, kayaknya udah mulai masuk mode hemat energi nggak nih? Gerakannya slow, tatapannya kosong, sambil nunggu maghrib datang. Ya wajar sih. Ramadan ini kan bulan penuh berkah. Luar biasa lagi pahala dilipat gandakan. Tapi jujur aja, buat santri, Ramadan juga belum pernah ujian loh. Betul banget, mulai dari harus tetap fokus belajar, ibadah yang makin padat, sampai ujian terbesar ngantuk di siang hari, apalagi kalau habis sahur kurang tidur. Wah, udah deh, berat banget. Nah, di episode kali ini, kita bakal bongkar rahasia Ramadan tetap produktif, belajar tetap jalan, dan ibadah makin maksimal. Kita bakal ngobrol santai bareng narasumber kita, Ustadz Arif Saifullah MD. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebahas trik anti mager, kebiasaan Ramadan yang wajib dipertahankan, plus cerita-cerita seru yang cuma terjadi di pesantren pas bulan Ramadan. Jadi, buat yang udah siap, yuk dengerin sampai habis. Tapi ingat ya, jangan sambil tiduran. Nanti kebablasan tidur siang. Sebelum masuk ke pembahasan inti nih, Tat. Sebenarnya definisi puasa itu apa sih? Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari keempat di bulan Ramadan ya. Ya. Tentu setiap muslim mesti bersemangat menantikan hadirnya bulan Ramadan. Tetapi kadang kita lupa makna saum itu apa. Tetapi secara singkat, makna saum atau puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala aktivitas yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu makna sederhana yang mudah dipahami tentang arti puasa. Jadi kan itu tuh menahan ya Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya normal nggak sih Tat, kalau kita di awal-awal bulan puasa tuh biasanya ngerasainnya berat banget, lebih berat karena mungkin ya baru pertama gitu, baru di awal-awal gitu. Kalau berat itu jelas berat, itu manusiawi ya, karena terjadi perubahan pola ya, dari biasa makan siang kemudian tidak makan, kemudian harus bekerja di siang hari yang membutuhkan energi, tapi ternyata harus menahan haus karena terhalang puasa. Pasti secara normal akan ada pengaruhnya yang luar biasa. Ya. Nah, yang paling sering terjadi kan kita nih lemes banget pas puasa tuh. Gimana sih Ustadz biar tetap fokus dan nggak gampang lemes pas kita menjalani ibadah puasa? Nah, betul ya. Jadi yang perlu dipahami pertama oleh kita semua bahwa setiap soimin, soimat itu harus paham apa saja tantangan-tantangan yang biasa terjadi selama menjalankan ibadah puasa. Tantangan itu macam-macam tuh. Setidaknya tantangan yang berupa fisik, kemudian tantangan emosional dan mental, kemudian tantangan yang bersifat sosial, kemudian tantangan yang bersifat spiritual. Contoh saja misalnya tantangan yang bersifat fisik itu seperti rasa lapar, haus, tadi kan ya di sana. Lapar, haus, kemudian kelelahan fisik. Karena haus, karena lapar, maka fisik akan lemah. Nah, itu lazim terjadi. Nah, kemudian tantangan yang lainnya
yang bersifat emosional dan mental. Misalnya kita harus bisa menahan emosi, karena bagi seorang yang sedang menjalankan ibadah puasa itu tidak boleh mengumbar amarah sekehendak hati. Puasa itu diantaranya adalah menahan amarah, menahan emosi. Nah, ini kan hubungannya dengan mental ya. Tuh. Kemudian juga yang paling penting sesungguhnya adalah kemampuan kita menjaga lisan dari ghibah, dusta, perkataan-perkataan yang sia-sia dan lain-lain. Itu tantangan yang sepertinya sepele, tapi kalau tidak diperhatikan kemudian diatasi bisa saja membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Nih Tat, kalau udah mulai masuk waktu zuhur tuh kayak lebih enak tidur gitu Tat. Kan ada nih yang bilang tidur tuh ibadah, tapi kalau kebanyakan kan malah jadi malas. Cara biar ngebatasin kita tidurnya cukup itu gimana? Ya, memang biasa ya, setiap datang bulan Ramadan kita selalu beralasan. Tadi itu ya kalimat tidur juga bagian daripada ibadah. Iya betul. Tadi tidur yang bagaimana? Lah kalau tidur terus apa memang ibadah? Kan enggak juga. Nah, jelas pertama itu memang tadi itu ya, memanage soal mental tadi. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, pengennya tidur terus, berarti kita tidak siap untuk menjalankan ibadah puasa yang penuh tantangan tadi. Kalau kita sudah memahami itu, saya yakin dengan sendirinya kebiasaan tidur sepanjang waktu itu akan hilang. Kan bisa diisi dengan hal-hal yang sifatnya lebih bermanfaat. Minimal sekali kan tadarus, itu saya sebut minimal ya. Kemudian membaca buku-buku yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, insya Allah kesan memanfaatkan puasa untuk tidur itu akan hilang. Kan kalau bicara Ramadan pasti kita tuh pengen banget nih ibadah kita tuh makin maksimal gitu loh Tat. Tapi jujur aja kadang pas tarawih tuh ada rasa males, apalagi kalau rakaatnya banyak. Ada tips nggak Ustadz biar kita bisa tetap semangat tarawih dan nggak cari alasan buat skip? Soal rasa malas di awal saya sebutkan ya, pasti akan hadir di setiap orang yang menjalankan puasa. Itu akan hilang dengan sendirinya jika yang bersangkutan memahami keutamaan puasa, keutamaan menjalankan ibadah puasa. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, redaksi singkatnya kurang lebih begini. Kata Allah, setiap amal anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri pahalanya, kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, itu kan sebuah amalan yang tidak terjadi pada amalan-amalan selain puasa. Hanya Ramadan yang begitu istimewa. Kalau kita tahu keistimewaannya, pasti kita akan mensikapinya dengan kira-kira apa, dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, kan lebih maksimal dan seterusnya. Ini yang sering terjadi karena kurang pahamnya terhadap keutamaan puasa, maka kita menjalaninya hanya sekedar ya membatalkan kewajiban saja. Tapi kalau memahami keutamaannya, tadi disebut puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kan luar biasa. Iya. Barangkali itu ya. Kadang kan Ramadan berlalu begitu aja. Dari awal semangat, terus tiba-tiba udah masuk 10 hari terakhir tuh. Terus gimana sih caranya biar kita bisa ngerasain kalau Ramadan ini terasa lebih berkah dan kita bisa menikmati setiap momen yang ada? Baik. Jadi secara garis besar puasa Ramadan itu kan dibagi 3 ya. 10 pertama itu adalah apa itu? Nah, kan ada kemudian 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Nah, di 10 hari yang ketiga itu kan betul-betul sebenarnya momen yang bagi yang memahami makna puasa sesungguhnya itu tak akan pernah mau terlewatkan oleh 10 hari yang terakhir. Di dalamnya kan ada iktikaf, kemudian ada apalagi keutamaan satu malam ya, yang kebaikannya sama dengan 83 tahun ya, Lailatul Qadar. Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan mendapatkan kehidupan pahala selama 83 tahun. Nah, motivasi itu yang mestinya
tertanam pada setiap soimin dan soimat. Bagi yang berpuasa harus memahami itu, maka tidak ada kata makin loyo kan gitu. Memang lazim ya biasanya tinggal 10 hari santai kan gitu ya. Ibarat ujian bentar lagi selesai. Tapi justru disitulah mestinya kita ibarat naik pesawat harus lebih mengencangkan ikat pinggang supaya tidak terjadi apa-apa ketika landing gitu ya. Nah, nih Ustadz, kan Ustadz di Al-Fatah nih sebagai guru tareh ya Ustadz. Ya. Kira-kira ada nggak sih Ustadz kisah-kisah dari para sahabat yang bisa menginspirasi kita biar tambah semangat puasanya? Kalau berbicara kisah para sahabat yang kaitannya dengan bulan Ramadan, sesungguhnya banyak sekali ya. Kita tahu bahwa perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan dan para sahabat tetap saja melakukan Puasa. puasa, tidak membatalkannya. Itu kan perlu perjuangan yang luar biasa. Kenapa mereka tetap mempertahankan puasa meskipun ada rukhsah? Karena mereka tidak ingin terlewatkan keutamaan melaksanakan ibadah puasa. Secara spesifik saja, karena ini kebetulan yang nanya adalah ini muslimat ya. Ada kisah nih seorang sahabiah yang luar biasa namanya Ummu Aiman. Dia kebetulan ya qadarullah diberi usia yang cukup panjang. Ummu Aiman ini kan pengasuh Rasul ya ketika kecil. Sampai Muhammad menjadi nabi dan rasul, Ummu Aiman masih tetap bersama dengan Rasulullah. Singkatnya begini, ketika ada perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, Ummu Aiman itu berjalan sendiri dari Makkah ke Madinah. Ini menurut sebuah riwayat ya, berjalan sendirian di bulan Ramadan. Tentu perjalanan yang begitu jauh, kurang lebih kalau Makkah Madinah itu 400-an kilometer ya, berjalan seorang diri dalam keadaan tetap berpuasa. Hingga pada titik puncaknya, sehebat apapun manusia kala itu mengalami situasi yang luar biasa, perjalanan panjang, panas terik luar biasa, pasti rasa haus akan muncul. Tetapi Ummu Aiman tetap berusaha sekuat tenaga mempertahankan, tidak membatalkan puasa. Padahal kan sebenarnya ada rukhsah. Tapi karena ingin meraih keutamaan Ramadan itu sendiri, maka Ummu Aiman tetap berpuasa sampai-sampai nyawanya hampir hilang demi mempertahankan puasanya. Tetapi disinilah ketika puncak kesabaran manusia dalam menjalankan perintah Allah, disitulah kemudian keajaiban barangkali atau mukjizat lah menghampiri Ummu Aiman. Dalam riwayat disebutkan tiba-tiba nih Ummu Aiman merasakan tenggorokannya dingin luar biasa, seolah-olah dia meminum air yang begitu sejuk sehingga melahirkan energi yang kuat untuk terus berjalan seorang diri menuju tempat hijrah yaitu Madinah Al-Mukarramah. Secara khusus itu ya, tapi banyak sebenarnya kisah-kisah yang berhubungan dengan bagaimana sahabat dalam menjalankan ibadah puasa. Barangkali itu. Wah, Masya Allah banget ya kisahnya Ummu Aiman. Iya, sosok wanita tangguh yang tetap menjalankan puasa meski dalam kondisi sulit. Beliau rela loh jalan panjang kayak gitu dan tetap mempertahankan puasanya. Nah, benar banget. Sebelum kita tutup, mungkin Ustadz ada nasihat nih buat para santri yang lagi menjalani ibadah puasa di pesantren. Baik, sebelum saya menyampaikan semacam pesan khusus ya pada para santri maupun yang lainnya, saya mengingatkan kembali bahwa ibadah puasa itu bukan hanya sekedar mampu menahan lapar dan haus, tetapi sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan ketakwaan. Itu yang harus tertanam. Adapun pesan secara khusus kepada para santri maupun soimin-soimat dimanapun berada, jadikan Ramadan sebagai momentum menuju perubahan pribadi agar lebih baik. Itu pesan saya untuk semua yang menjalankan ibadah puasa. Insya Allah, luar biasa banget ya Ustadz. Semoga kita semua bisa menjalani Ramadan ini dengan maksimal dan jadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Amin.
Oke teman-teman, sampai sini dulu ya episode kita kali ini. Terima kasih banyak buat Ustadz Arif Saifullah MD yang sudah berbagi ilmu, dan juga buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa buat terus semangat Tetap jaga niat, dan manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.